Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai akad di dalam ekonomi syariah, yaitu akad mudorobah. Nah, di sini saya sudah mengundang salah satu narasumber saya, yaitu Muhammad Syahril. Kali ini beliau sudah masuk dalam Zoom. Silahkan kepada Kang Syahril. Gimana kabarnya Kang Syahril? Alhamdulillah baik-baik. Ya, sekarang lagi di mana Kang Syahril? Sekarang lagi di Cianjur, bentar lagi kan bulan puasa nih. Oh, munggahannya Kang Syahril Iya ya. benar-benar munggahan. Sehat di sini Kang Syahril. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kang Badil? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Kang Syahril, saya ada Oke. tugas nih dari tugas fikih muamalah. Ini mengenai akad katanya. Apa sih yang disebut dengan akad itu apa? Akad. Kalau akad tuh apa sih namanya? Jadi kayak kalau kita mau ngelakuin sesuatu itu di situ harus ada akad. Apalagi dalam bidang muamalah ya. Dalam bidang muamalah manusia sama manusia itu biasanya ada akadnya. Nah akad ini jadi suatu apa ya? Kayak alat lagi lah. Seperti kayak alat lagi. Baik, terima kasih Kang Syahril. Eh, Gini Kang Syahril, saya tuh masih bimbang mengenai tentang akad mudorobah. Nah, akad mudorobah. Apa sih itu akad mudorobah? Oke, bener. Eh, banyak sekali ya sekarang lagi booming-boomingnya mungkin di perbankan-perbankan syariah mengenai akad-akad. Banyak sekali akad. Contohnya salah satunya tadi yang disebutin oleh Kang Padil yaitu akad mudorobah. Nah, kan tadi dijelaskan ya, sebelum kita melakukan muamalah itu biasanya itu harus ada akadnya dulu. Nah, terus ada akad mudorobah. Nah, kalau mudorobah ini salah satu akad atau perjanjian ya, perjanjian yang dimana ada dua pihak. Di pihak pertama itu disebutnya sahibul mal atau orang yang punya uang lah gitu. Ada orang yang punya uang itu dinamain sahibul mal. Terus di pihak yang kedua itu ada namanya itu mudorib atau orang yang memiliki keahlian untuk berusaha berwirausaha kayak gitu. Nah, dalam akad mudorobah ini si sohibul mal ini yang tadi yang punya uang ini bisa memberikan uangnya kepada si mudorib buat dijadikan modal seperti itu. Nantinya si uang itu digunakan oleh si mudorib ini buat ngelola usahanya dan nantinya itu ada perjanjian hingga perjanjian untuk pembagian nisbahnya atau bagi hasil. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oh, begitu. Berarti akad mudorobah itu satu kerjasama mungkin ya, kalau saya misalkan mau bangun bisnis nih misalkan. Jadi saya tak punya modal, minta modal ke Kang Syahril, itu namanya mudorobah mungkin Iya gitu ya. benar bentuk kerjasama. Terus gini Kang Syahril, saya kan pernah nih mengenai bisnis, saya pernah masuk bisnis gitu. Saya pernah Ya. pernah apa ya namanya itu ya, membangun bisnis lah gitu. Salah satunya ya kayak gitu. Tapi kan ini bisnisnya itu berdua gitu, kayak saya 10 juta, Kang Syahril 5 juta. Nah, itu masih ke dalam masuk mudharabah atau tidak Kang Syahril? Oke, ini modal Kang Padil 10 juta, terus modal saya 5 juta. Nah, itu tuh dalam ngelola usahanya kita berdua atau bagaimana itu? Contoh kasusnya. Atau Mengelola kita sekaligus ngelola usahanya kita berdua gitu. enggak, jadi mengelola usahanya itu saya, tapi saya modal misalkan saya modal 10 juta, tapi saya minjam dulu 5 juta nih, udah kurang modal gitu. Itu masuknya Oke. masih modal atau tidak? Oke. Kalau setahu saya kalau semisalnya apa sih si mudorib ini punya uang. Nah, itu bisa bisa masuk ke akad mudorobah juga. Bisa masuk ke akad mudorobah juga karena nantinya dia kekurangan modal kan. Nah, nanti dimodalin gitu sama si sohibul mal. Nah, nanti tergantung kesepakatan nantinya pembagian hasilnya seperti apa.
Nah, misbahnya seperti apa kayak gitu. Tapi bisa juga masuk ke akad musyarakah. Nah, kalau di akad musyarakah ini kayak tadi, jadi bisa patungan. Si modalnya itu bisa patungan. Saya punya 10 juta nih kelola. Terus Kang Padil punya 5 juta nih, bisa masuk ke akad musyarakah juga. Tapi biasanya kalau di akad musyarakah ini si pemilik modalnya ataupun saya gitu sebagai sohibul mal ini bisa terlibat secara langsung gitu. Kayak gitu. Kalau di mudorobah biasanya cuma naruh uang 10 juta udah beres. Kayak gitu, tahu jadi gitu. Tahu laporan-laporan kayak gitu sih. Itu Oh, menurut sepengetahuan saya sih. Nanti bisa dibaca-baca lagi oleh Kang Fadil, takutnya salah gitu karena saya juga masih dalam pembelajaran gitu. mantap. Banyak Kang Saril mah terus belajar tentang akad ya. Saya masih bingung Kang Saril. Itu akad di dalam bank itu sangat banyak ya, akad-akad gitu. Ya, contohnya yang tadi mudorobah. Terus Kang Saril gini, ada salah satu saya nih misalkan lagi nih, misalkan kalau kerjasamanya atau apa ya, saya pemilik tanah. Nah, saya pemilik tanah nih. Ya. Nah, terus Kang Saril itu mau bangun bisnis. Nah, itu termasuk di tanah saya, di tanah saya. Nah, itu masih termasuk mudorobah atau tidak, Kang Saril? Kang Fadil luar biasa sekali ya. Banyak tanah terus pernah ngelola bisnis juga. Mantep pengalaman-pengalamannya Ya, buat Kang Saril. Alhamdulillah. tapi ini kalau misalnya Kang Fadil punya tanah jadi Kang Fadil cuma nyediain tanah aja kayak gitu. Ya, Oh, dan tanah itu nanti dikelola oleh si punya usahanya gitu secara finansialnya terus usahanya. Nah, kalau itu eh balik lagi ya karena saya pun masih dalam pembelajaran gitu. Saya tuh masih membedakan nih, mudorobah kayak gimana, musyarakah kayak gimana. Nah, dalam pembacaan ke saya gitu, dalam hasil referensi yang saya baca tuh, mudorobah tuh jadi 100% modalnya dari si sohibul mal dan si mudoribnya itu cuma ngelola usaha gitu. Nah, tapi kalau kasusnya cuma nyediain tanah, terus tuh si usahanya itu dibangun sama si mudoribnya, sama si orang yang punya usahanya gitu. Terus uangnya juga dari dia. Jadi Kang Padil cuma ini tanah aja. Nah, itu bisa masuk ke musyarakah mungkin kalau pengen pembagian hasil atau bisa juga kalau pengen lebih simpel sih masuknya ke akad ijaroh kayak gitu. Jadi Kang Padil cuma oh punya tanah nih, saya sewain aja per tahun nih akad ijaroh itu. Jadi kalau mudorobah sama musyarakah kan itu sifatnya untung ruginya itu ditanggung bersama gitu, ditanggung bersama. Jadi ketika si usahanya tuh lagi rugi-ruginya, maka Kang Fadil gak punya wewenang untuk membagi pengen untung gitu untuk pendapatannya kayak gitu. Tapi kalau ijaroh kan sewa ya. Kalau ijaroh itu Kang Fadil punya tanah nih, sewain aja setahun berapa atau per bulan kayak gitu. Nanti mau nantinya si itunya rugi atau enggak kan bisa tetap karena akadnya juga dalam akad ijaroh kayak gitu. Kalau misalnya bentuknya cuma tanah aja gitu, enggak ikut dalam hal pengelolaan modal kayak gitu sih. Jadi lebih disarankan mungkin ya. Jadi berbeda ini ke akadnya. Ini tentang akad mudharabah kan ya. Mohon maaf. Jadi lebih iya, disarankan iya. mungkin ke akad ijarah kalau kayak gitu. Kan soalnya lebih simpel aja Oh, gitu, lebih simpel untuk akad ijarah. ya, makasih. Soalnya saya masih bingung, Kang Saril ini tuh masuknya akad mana gitu. Takutnya salah. Kasih contoh deh itu mudorobah tuh gitu. Akad mudorobah tuh seperti apa? Kasih contoh deh saya Nah, biar ngerti gitu. akad mudharabah tuh biasanya kalau kita ambil contohnya simpel aja ya. Misalnya kita ke bisnis startup. Tahu bisnis startup, Kang Fadil? Bisnis startup Kurang tuh tahu. jadi suatu bisnis yang baru muncul gitu. Jadi kayak si yang punyanya tuh eh, punya ide dan dalam hal pengelolaan modalnya itu susah. Nah, semisalnya saya sendiri, saya punya ide usaha nih, ide usaha buat ngadain buat jualan kue, misal kuenya terbuat dari jamu, kan belum ada tuh. Nah, itu bisnis startup misal kayak gitu. Nah, dalam hal
pengelolaan modal, saya gak punya modalnya tuh buat beli bahan jamunya, terus buat beli peralatan ngolah kuehnya, buat kuehnya dan lain sebagainya. Nah, nanti saya bisa bikin proposal ya. Ini kalau dalam dunia profesional kayak gitu sih. Kalau profesional nantinya kita buat proposal buat pendanaan gitu. Kita nyari investor, ibaratnya gitu, nyari investor buat ngemodalin kita. Nah, di sana nantinya kita minta investor buat 100% ngemodalin kita gitu. Dan nantinya kita mempresentasikan nih bisnis kita kayak gini nih, keuntungannya setahun ke depan diproyeksikan seperti ini nih, apakah mau ngemodalinnya 100% misal. Terus nanti dikasih tahu ini nantinya akadnya akan mudorobah, di mana kalau kita untung kita akan membagi hasil keuntungan kita dengan si investornya, dan jika rugi ya ditanggung bersama-sama kayak gitu. Karena dalam mudorobah ini untung rugi itu ditanggung secara bersama gitu, karena bentuknya kan kerjasama. Jadi bagi hasil nisbahnya tuh kalau untung, kalau dalam kesepakatan awal, oke, si investornya pengen 25% tiap keuntungan, kita si pengelola karena capek mungkin atau mikir itu ini 75% atau mau 50% itu bisa tergantung kesepakatan nantinya yang dilakukan oleh si mudorib sama si sohibul mal gitu. Jadi simpelnya gini lah, si sohibul mal punya uang nih 10 juta, misal punya uang 10 juta, terus ada si orang yang pengen usaha gak punya uang buat ngerancang usahanya, maka mintalah ke si sohibul mal. Baik. Ya, mungkin tadi agak belibetnya, bisa dipahami gak sih? Kayaknya kayak beribet gitu ngejelasin. Enggak dipahami, Saril kan dipahami. Sudah ada gambaran penerapan kepada saya, Kang Saril. Pokoknya pada intinya modal sepenuhnya oleh Sohibul Mal mungkin ya. Ya Tuh, bener, saya modal sohibul mal kerjanya gitu, kerja fisiknya, pikirannya itu sama si mudorib kayak gitu. gitu. Ya nanti saya mau bikin bisnis deh. Saya gak punya modal, mau pinjam aja ke Kang Saril. Gitu, saya jual. Insyaallah kalau banyak uang, doain aja. Baik. Terima kasih Kang Saril. Segitu aja Ya, mungkin dari saya, Kang. Ada tapi apa ini Kang Saril? Kang Padil pernah nyoba akad mudorobah atau enggak nih sebelumnya? Nah, itu Kang Saril. Saya tuh kan pernah mengenai ya kayak tadi gitu. Saya tuh kan masih bingung nih akad-akad dalam ekonomi syariah gitu kan. Akadnya masih banyak. Mana sih? Yang mana sih akad mudharabah tuh yang kayak gimana? Akadnya ijarah tuh kayak gimana? Nah, saya pernah melakukan kayak gitu ketika keluarga saya membangun bisnis, gak punya modal, cuma sedikit. Modalnya itu cuma beberapa juta, paling 3 juta lah mungkin. Nah, tapi butuh uangnya itu 20 juta. Nah, langsung gitu minta modal istilahnya ke bank gitu, ke bank syariah gitu. Nah, menggunakan ya akad mudharabah. Saya ingin minta modal gitu. Nah, itu Kang Syaril saya. Ya sih kalau ke bank biasanya kalau minta, karena bank itu kan bank syariah kan, misal Kang Padil minta 20 juta nih, biasanya dialihkannya ke akad mudharabah karena taunya bank ini ngasih modal, karena bank syariah itu gak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha kayak gitu kan. Jadi masuknya ke akad mudharabah berbanding terbalik dengan musyarakah. Kalau musyarakah kan nantinya si pihak ngasih uangnya itu bisa terlibat, tapi kan kalau dalam bank syariah itu tidak terlibat, jadi masuknya emang ke akad mudharabah kayak gitu. Terima kasih Kang Syaril sudah menyempatkan nih mengganggu waktunya. Ini pagi-pagi gini saya undang ke Zoom. Ya Aduh. nggak apa, sama-sama, makasih juga udah ngundang. Ini buat pengalaman saya juga diundang secara narasumber kayak gini, kayak orang kayak artis banget gitu diundang. Terima kasih Kang Syaril. Mungkin segitu saja Kang Syaril. Eh, Takutnya Kang Syaril ada kegiatan yang lain mungkin gitu. Terima kasih Kang Syaril. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih kembali Kang Badil. Mungkin itu saja tadi mengenai tentang mudharabah, akad mudharabah. Mungkin segitu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.